Kawan-kawan, ini sudah banyak yang hadir, sekarang saya buka satu persatu. Ini yang saya pegang SPDP. Kenapa saya berani membacakan ini? Karena SPDP ini sudah ditunjukkan pengacara waktu konferensi pers dan itu sudah masuk media online. Kalian akan melihat, maaf Bapak Polisi, oknumnya. Kalian yang mengajari kami jahat. Kalian yang mengajari kami nakal dan curang. Kalau kalian ikut peraturan yang ada di Indonesia, Perkapolri, KUHAP, dan lain-lain, kalian tidak akan melakukan hal seperti ini, Pak. Kalian buat skenario-skenario busuk, terlalu dipaksakan, terlalu terburu-buru. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan Yesus bersama kami. Kami tidak pernah membenarkan tingkah laku si Rudi Simamora, nggak pernah. Tetapi kami konsentrasi kepada hak-hak konstitusi daripada si Rudi Simamora. Ini salah satunya adalah hak konstitusi daripada Rudi Simamora. Berani Bapak mempertanggungjawabkan ini, hadapi tim saya di pra-peradilan. Gak usah main kucing-kucingan, langsung P21, langsung sidang, pokok Mataram, gak usah. Kalau kalian memang memiliki kebenaran, hadapi saja. Kita sama-sama disumpah. Oke, saya bacakan. Ini SPDP yang dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 7 November 2022. Nomornya nggak usah saya sebutkan ya. Isinya, pemberitahuan dimulainya penyidikan. SPDP ini diterbitkan tanggal 7 November. Siapa di sini pakar hukum? Siapa sini yang pernah kuliah hukum? Tolong perhatikan baik-baik. Sudah? Rujukan dibacakan bla 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 bla. 1. Rujukan 2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 telah dimulainya penyidikan. Kawan, saya yang gila atau bagaimana? Sudah jelas surat ini berisi pemberitahuan dimulainya penyidikan. Surat itu tanggal 7 November 2022. Tiba-tiba isinya dengan ini diberitakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja bla 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 bla. Maksudnya pasal 28 ayat 2 itu. Paham nggak kalian kawan? Penyidikan dimulai tanggal 21 Oktober 2022. SPDP baru dilayangkan 7 November. Menurut logika semua pakar hukum di dunia ini, masuk akal nggak ini? Aduh kawan. Sementara tanggal 7. Paham nggak kalian? Sementara kita lihat wawancara-wawancara di TV, patroli cyber tanggal 5 November. Tanggal 6 2 laporan. Nanti saya bacakan laporannya. Bla 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 bla. Ya. Yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 10 WIB di unit pidana umum Satreskrim Polda. Jadi, ya kan? Kejadian ini baru diketahui tanggal 5 November. Jadi dia dinubuatkan tanggal 21 Oktober, digenapi tanggal 5 November kawan. Lawak. Dan SPDP dikirim tanggal 7. Masuk akal kalian enggak? Penyidikan dimulai selalu dibarengi dengan surat perintah penyidikan. Sudah? Sprindik. Dan sprindik harus diketahui oleh kejaksaan. Karena untuk menentukan P16. Siapa jaksa penyidiknya, penyelidiki, dan siapa jaksa penuntut umumnya. Ini tanggal 21 Oktober dilakukan penyidikan, tapi tidak timbul SPDP di dekat-dekat tanggal 21 itu kawan. Atau tanggal 21 Oktober, tidak ada muncul SPDP. SPDP muncul tanggal 7 November, artinya ada rentang waktu 16 hari. Setelah dimulainya penyidikan. Dan anehnya, kejadian ini mulai didapati tanggal 5 November. Kan lawak. Aduh. Saya nggak bohong. Silakan cek aja. Buat apa saya bohong? Tolonglah Pak Polisi. Saya yang tolol, masyarakat yang tolol, atau bagaimana? Tegaskan dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, sebelum menganalisa omongan dari Rudy Yohanes ya terkait dengan proses pra peradilannya Rudy Simamora, sebelumnya aku tegaskan ya, sulit memang bagi kita untuk menilai sesuatu, apalagi sebuah proses hukum tanpa melihat berkas-berkas yang terkait ya, karena dalam berkas itu akan ada catatan-catatan perjalanan proses hukum ya, baik melalui surat-surat yang diterbitkan, kemudian konsideran-konsideran yang ada dalam tiap surat. Konsideran itu sebagai dasar ya terbitnya surat-surat dalam proses hukum. Sekali lagi sulit memang, tetapi kali ini aku akan mencoba itu sifatnya dalam tataran teoritis dan normatif saja, dan beberapa statement dari Rudy Yohanes yang menurutku juga sangat kita sayangkan ya. Yang pertama soal sikap atau statement Rudy Yohanes ya. Kalau dahulu dia mengecam tim pengacaranya MKC saat melakukan pembelaan di luar persidangan ya, dengan membuat statement-statement konyol, tuduhan-tuduhan kepada berbagai pihak, khususnya dari aparat penegak hukum, yang terkesan merendahkan atau bahkan memfitnah begitu. Tetapi kenyataannya ya, meskipun beberapa waktu yang lalu dia mengatakan dia tidak akan menyalah-nyalahkan pihak kepolisian, dia akan berjuang secara elegan dan santun begitu, tapi faktanya statement yang dia ucapkan itu menurutku terlalu sadis ya. Dengan mengatakan oknum penyidik itu mengajari jahat, kemudian mereka melakukan kebusukan, melakukan kejahatan dan lain sebagainya, membuat skenario jahat begitu dengan bahasa-bahasa yang keras begitu. Menurutku ini ya sama saja dengan timnya Kamarudin Simanjuntak ya. Padahal kalau kita mau bersikap elegan, kemudian berjuang dengan cara-cara yang baik itu, justru kalau dirasa ada pelanggaran terhadap prosedur hukum acara atau KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terkait dengan proses hukum yang sedang dijalani klien kita, khususnya terhadap penetapan tersangka itu, ya lewat lembaga pra peradilan inilah jalannya atau metodenya menguji. Jadi kalau kita menghormati proses hukum, menghormati kinerja dari penyidik, itu cara menghormati kita. Ketika ada perbedaan pendapat ya kita uji di lembaga pra peradilan. Disitulah tempat kita menguji sah atau tidaknya. Jadi nggak perlu berkoar-koar berlebihan di luar persidangan. Kalaupun mau membuat statement ya statement yang datar-datar saja, atau kritik-kritik yang sifatnya itu konstruktif, kemudian bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa yang argumentatif, jangan bahasa-bahasa yang provokatif ya. Penyidik jahat, membuat skenario busuk dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ya apa yang dilakukan itu ya mirip bahasa-bahasa preman lah. Teman-teman sekalian, di awalnya tadi ya, setelah mengecam tindakan oknum penyidik, Rudy Yohanes mengatakan bahwa yang dia lakukan itu adalah memperjuangkan hak konstitusional dari Rudy Simamora. Ini pun menurutku lucu ya. Sekali lagi pernah aku sampaikan ya, ada perbedaan yang mendasar antara hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional itu terkait dengan hak atau hak yang dijamin oleh
konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sementara hak hukum itu adalah hak yang diperoleh oleh warga negara karena jaminan undang-undang atau peraturan-peraturan di bawah konstitusi. Dan terkait dengan proses pra-peradilan ini bukan hak konstitusi, ini hak hukum. Karena yang sedang diperjuangkan itu adalah pengujian terhadap aturan atau perundang-undangan yang ada seperti KUHP begitu. Jadi lucu, bicara hak konstitusional itu tentu bicara dengan konstitusi. Kalau dalam kaitannya menggugat dan sebagainya itu biasanya hak konstitusional itu disebutkan saat orang itu mengajukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Tapi ya namanya sang begodes ya begitu. Kemudian teman-teman sekalian, sekali lagi ya, tadi disampaikan bahwa SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu diterbitkan pada atau diberikan pada tanggal 7 November. Kemudian menurut Rudy Yohanes ada yang janggal karena penyidikannya dimulai pada tanggal 21 Oktober 2022. Ini pun aku juga tidak bisa menilai ya, apakah benar pada tanggal itu 21 Oktober 2022 itu sudah keluar sprindik ataukah itu masih dalam rangka lidik begitu. Itu yang kita kesulitan ya. Kemudian disampaikan bahwa tim cyber itu melakukan kegiatannya itu mulai tanggal 5 November. Dan bisa jadi ya sebelum tanggal 5 November itu sebenarnya sudah ada informasi atau penyelidikan terkait dengan channelnya Anak Batak itu memungkinkan semuanya ya. Jadi penyidik itu memulai penyelidikannya itu bukan hanya karena sudah terbit LP, bisa jadi karena aduan, yang kedua bisa jadi karena adanya laporan atau informasi begitu, melakukan penyelidikan. Kemudian kalau menurutku ya mungkin ya penyidik itu melakukan penyelidikannya ya mungkin dimulai tanggal 5 November. Kemudian tanggal 7 itu dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan kepada para saksi, kemudian kepada Rudy Simamora hingga diterbitkan laporan polisi. Laporan polisi ini singkatnya itu ya sebagai tanda bahwa perkara ini naik ke penyidikan. Sprindik dan laporan polisi itu bebarengan. Ketika laporan polisi itu telah diterbitkan, keluarlah sprindik, surat perintah penyidikan. Jadi kalau sekarang itu ngeluarin laporan polisi itu hati-hati banget ya. Kalau sudah diyakini ada unsur atau ada peristiwa pidana itu bisa diterbitkan LP, dan sekaligus saat itu dikeluarkan sprindik, surat perintah penyidikan. Dan kemudian salah ya yang dikatakan Rudy Yohanes ya, kalau katanya sprindik itu dan SPDP itu bebarengan begitu. Tidak mesti. Aturan sekarang yang ada, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu diberikan setelah surat perintah penyidikan itu keluar. Batas waktunya itu 7 hari. Jadi ya sprindik muncul duluan. Habis itu dalam waktu 7 hari penyidik itu harus sudah mengeluarkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Pemberitahuannya disampaikan kepada siapa saja. Satu bisa kepada pelapor, kemudian kepada jaksa penuntut umum karena fungsi koordinasi, dan kepada terlapor untuk mempersiapkan pembelaannya. Jadi ada jeda waktu. Selambat-lambatnya SPDP, pemberitahuan dimulainya penyidikan itu selambat-lambatnya 7 hari setelah sprindik keluar. Jadi kalau ada kata-kata selambatnya 7 hari itu bareng pun boleh. Ngeluarin sprindik tanggal 7, kemudian SPDP pun tanggal 7 juga boleh. Batas waktunya 7 hari. Memang kalau kita lihat perjalanannya ya,
Dahulu itu keluarnya SPDP atau pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kepada para pihak itu tidak ada batas waktunya. Tetapi setelah ada uji materi di Mahkamah Konstitusi itu dibatasi. 7 hari setelah sprindik keluar harus sudah diberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pelapor, kepada JPU dan kepada terlapor atau calon tersangkanya. Jadi seperti itu, tidak harus berbarengan. Tapi ya sekali lagi teman-teman, karena aku tidak membaca berkasnya, ya tentu sulit untuk menganalisa bagaimana perjalanan kasusnya anak Batak. Tetapi menurutku tentu semuanya insya Allah sudah sesuai dengan prosedur. Teman-teman sekalian, ya kita tunggu aja ya bagaimana proses perjalanan pra peradilan ini yang akan digelar lagi pada Senin depan ya, karena Senin kemarin termohon itu belum datang, dan itu sebenarnya hal biasa. Bukan mangkir, bukan kucing-kucingan, masih diberi kesempatan untuk dipanggil lagi. Meskipun ya seharusnya ya hadirlah untuk menghormati proses hukum, tetapi itu adalah hak untuk tidak hadir dan dipanggil kembali. Dan kalaupun nanti proses pra peradilan ini belum ada putusannya kan 7 hari setelah diperiksa, setelah dibacakan permohonan pra peradilan. Sebelum ada putusan, kemudian kalau dari tim penyidik itu sudah merasa berkasnya komplit, kemudian P21 tahap 1, tahap 2 melimpahkan berkas perkara dan tersangkanya, kemudian sidang dilimpahkan ke pengadilan negeri, masuk pokok perkara, ya gugurlah pra peradilan. Dan itu bukan kucing-kucingan, itu aturan hukum begitu. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kita lihat aja ya, apakah yang dilakukan penyidik ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, ataukah dugaan-dugaan dari tim kuasa pengacara atau tim kuasa hukumnya anak Batak ini yang benar sehingga penetapan tersangkanya dibatalkan. Ya kita nggak tahu karena kita nggak baca berkas. Tetapi sekali lagi teman-teman, andaikan pra peradilan ini dikabulkan, bukan berarti Rudi Simamora ini akan terbebas dari jeratan hukum. Hanya terbebas sementara, karena setelah dikabulkannya putusan pra peradilan, jika dikabulkan, penyidik masih bisa membuat sprindik baru, surat perintah penyidikan yang baru. Karena materinya sudah jelas, penistaan agama tidak bisa dihindari lagi, bahkan diakui sendiri. Jadi menurutku ini semua percuma saja. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.